Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wasilah. Amma ba'd. Para jamaah salikin, para kolega saya, mari kita bersyukur memulai ngaji pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan senantiasa marilah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, kita kemarin pada satu tahap cara berzikir yang bagus. Apabila berzikir itu mensublimasi, menginternalisasi di dalam diri kita, sehingga diistilahkan kita musyahadah dalam berzikir. Disebutkan aktsiru min dzikrillah ta'ala bil lafdhin, perbanyaklah zikir kepada Allah itu diucapkan. Ya, ini sebagai awalan bagi orang yang baru berzikir, sebaiknya memulai dengan zikir bil lafdhin, dengan lafaz. Tapi kalau sudah pada tahap musyahadah, maka dia zikirnya lebih baik untuk dilakukan sir di dalam hati. Hatta yasirul haqqu ta'ala mashhudaka, sehingga engkau berjumpa sampai pada al-haq, artinya Allah, zat yang senantiasa kamu mashhudaka, kamu musyahadah, menyaksikan bahwa zikir kita menyebut nama Allah, bukan menyebut nama lain, sehingga ada rasa dzauq dan juga syauq, ada rasa dan rindu kepada Allah. Nah, karena itu li'anna dzikra lillahi ta'ala haqiqatan huwa istishabu syuhudil abdi. Karena zikir itu pada dasarnya adalah penyertaan musyahadahnya seorang hamba, annahu baina yadayya rabbihi ta'ala, karena dia sedang berdampingan, bersamaan, bersendagurau, mujallasah, mutatakallam, sedang bicara hadapan Allah. Karena itu di dalam berzikir itu harus ma'al adab, dengan adab, adabil makan, adabil sa'ah, adabil halin, waktin, itu ada adabnya. Sehingga zikir itu tidak hanya di mulut, tapi tembus di dalam hati. Itu di akhir dari hari Selasa yang lalu. Mari kita lanjutkan di dalam kitab Minnahus Saniyah, sebagai penjelasan dari kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikru bil lisani innama huwa wasilatun ilaihi. Wadzikru, dan itu yang kita laksanakan zikir dilaksanakan bil lisan, dengan lisan, innama huwa, karena sesungguhnya zikir lisan itu wasilah, perantara, ilaihi, artinya ilahi musyahadah. Jadi zikir itu harus menyaksikan bahwa kita sedang bersama Allah, bukan mulut kita saja, tapi pikirannya kemana-mana. Fa'idha khasalalahu syuhud, apabila seorang itu sudah menyaksikan, sudah musyahadah, istaghna an dzikril lisan,
maka apabila telah berhasil baginya penyaksian, maka ia tidak lagi butuh berzikir dengan lisan. Karena setiap yang ada dalam getaran hati, adzikru bil qalbi, adzikru bisir, itu sesungguhnya sudah musyahadah. Nah, ini yang dengan segala hormat yang kita cari. Kalau sudah seseorang menyebut nama Allah, zikirnya sudah konsentrasi tanpa menyebut dengan lisannya, maka sesungguhnya dia sudah musyahadah. Kalau sudah bisa merasakan itu, berarti musyahadah. Tapi kalau zikirnya banyak tapi hatinya tidak bergetar, belum musyahadah. Tapi latihannya bilisan. Jadi dengan demikian, fala yadhkuru bilisan, maka dia tidak perlu dengan zikir lagi bilisan, tapi bil qalbi, illa fi mahali, kecuali di dalam satu tempat, yaftada bihi fihi, yang dijadikan panutan pada tempat itu, la ghairun, bukan di tempat lain. Misalkan kiai siapa ya di dalam panjenengan semua jadi imam tahlil, masa zikirnya diajak zikir bil qalbi, kan tidak mungkin. Zikirnya pasti la ilaha illallah bil lisan melalui zikir apa? Zikir tahlil bil lisan. Kalau itu bersama-sama. Kalau sendiri lebih baik itu dikuatkan dengan zikir bil qalbi, sir. Karena itu ada tingkatan. Kalau yang memulai pakai lisan, tapi kalau hatinya sudah tertuju pada Allah, bil qalbi. Lianna hadrata syuhudil haq ta'ala, karena sesungguhnya hadirnya musyahadah kepada al-haq Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hadratu buhtin wa kharasin, adalah suatu kehadiran yang membuat tercengang dan bisu. Artinya kita sudah dalam keadaan tajalli. Di dalam berzikir itu sudah menyatu, sudah pertelo, sudah jelas musyahadah kita. Sehingga kalau orang itu ketemu langsung kepada orang dicintai, kira-kira tertegun enggak, Bu? Bapak? Panjenengan ketemu dengan pacarnya waktu masih muda ya dulu, cantiknya bukan main, tertegun enggak? Lihat wajahnya bersinar, ya, mimiknya, hidungnya, itu sudah tertegun. Lah, orang yang berzikir musyahadah ketika tertegun dengan Allah, getaran hati itu adalah getaran cinta, getaran rindu kepada Allah. Ini yang kita cari, ini yang kita coba. Ini yang kita harus belajar, bagaimana zikir itu bil qalbi. Ya, Thariqah Naqsyabandiyah lebih banyak zikirnya itu bil qalbi. Karena disitulah seorang bisa musyahadah, dan ini disebut dengan buhtin wa kharasin, tertegun dan membisu. Ketika sedang tajalli, kita sedang musyahadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita latih. Ya, orang kalau tertegun dan tercengang berarti sudah sangat rindu, sudah sangat dalam mencintainya itu. Bapak sekalian yang saya hormati, yastaghna sahibu 'ani dzikr, karena pelakunya tidak perlu lagi berzikir, diucapkan, ya Allah aku cinta padamu, nggak perlu. Wahai kekasihku, I love you, nggak perlu. Bahasa batin, bahasa hati, bahasa mimik, wajah-wajah itu sudah menunjukkan seseorang itu mencintai aku. Kira-kira kalau ada orang perempuan mencintai saya, sudah ketahuan tertegunnya, terkesimanya, saking senengnya, saking rindunya, saking mahabbahnya seseorang itu kepada orang yang dicintai. Ini yang kita cintai Allah. Karena itu zikir yang buhtin wa kharasin itulah musyahadah. Zikir yang kita tertegun
dan kita membisu di hadapan Allah, tapi batin kita bergetar kepada Allah, itulah yang disebut musyahadah. Sebagai orang Islam maka dia syahadat, tapi dalam beribadah sehari-hari dia harus musyahadah, artinya sama, menyaksikan. Saya bersaksi. Bapak sekalian, moga-moga kita pada tahap ini, dan ini yang kita lakukan, kita melakukan apa? Tarekoh itu di sini. Bukan umur 40, 50, 60 enggak pernah musyahadah dengan Allah. Sholat, zikir, tapi nggak nyampe. Karena apa? Tidak dilatih dengan tarekoh. Tarekoh itu adalah kafiat, cara jalan seseorang menuju Allah dengan mendapatkan kedalaman di dalam berzikir pada Allah. Idh huwa bimangzilatid dalil, maka seseorang yang sudah dzauq pada Allah sama sekali tidak perlu bukti lagi bahwa si dia itu mencintai Allah. Allah sudah tahu getaran yang ada di dalam kita, getaran hamba yang mencintai Allah, yang mencintai saya. Seperti ibu-ibu bapak sekalian, kalau lagi dulu anak-anak muda ya, waktu kita muda dulu, kan nggak perlu bukti. Apa buktinya kamu mencintai saya? Nggak perlu, karena dengan getaran hati yang dalam itu sudah menunjukkan apapun dia berikan untuk sang kekasih, sang yang dicintai. Ini caranya, ya Allah, cara berpikir yang baik para salikin rahmatullah. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fa idza fasalat jam'iyatu bil madlul, maka apabila telah mencapai penyatuan dengan sesuatu yang dibuktikan, ya karena kita sudah ada getaran tadi, tidak perlu dibuktikan kan, sudah pasti bukti itu sendiri. Kita mencintai Allah itu, istaghnal abdu anid dalil, maka seorang hamba tidak perlu bukti, tidak perlu dalil lagi. Nah, sehari-hari kita itu memuji Allah, ngalor ngidul nggawa tasbih. Setiap detak jantung kita itu dzikrul bil qalbi darul anjuman kok. Kita khalwat dalam keramaian kok. Itu artinya kita sudah apa? Abdu anid dalil, seorang hamba yang apa? Yang sudah pasti dalilnya itu, dalilnya diri sendiri yang sudah mencintai Allah itu. Tidak perlu dalil-dalil yang macam-macam. Fa'lam dzalika fa innahu nafisun, maka ketahuilah itu wahai jamaah haji kolbu semua, dzalika cara berzikir semacam itu, fa innahu nafisun, ini adalah cara berzikir yang sangat nafis, yang sangat berharga. Caranya apa? Caranya belajar melalui tarekoh, diajari cara berzikir yang benar. Walamma dzakara syai'an fi fadhailidz dzikir, maka tatkala Syekh Al-Mabtuli menuturkan fi min fadhailidz dzikir, tentang berbagai keutamaan zikir, akhadha yatakallamu ala syai'in min wajibatihi, maka beliau memulai membicarakan bahwa berzikir itu adalah wajib hukumnya. Karena itu ketika saya PMII, ketua umum, merumuskan zikir, fikir, amal soleh sebagai motonya dari PMI, dengan seizin Allah, zikir, fikir, amal soleh itu sampai sekarang masih menjadi motonya. Ada itu tahun 91 sampai sekarang udah 33 tahun. Allah masih membukakan pintu hati anak-anak PMI kader saya untuk menerapkan zikir, fikir, amal soleh. Karena apa? Li'anna al-zikri wajibatihi, menurut Syekh Al-Mabtuli di dalam kitab Wasiatul Mustafanya ini. Karena zikir itu wajib hukumnya. Faqala, maka beliau berkata, wala tusrik mahu khairuh, kalau sudah berzikir jangan engkau baringi dengan selain zikir. Kalau sudah pateng zikir, ya pateng menuju Allah.
tertuju pada Allah. Ai ma'adzikir, yang menyertai zikir itu jangan punya pikiran macam-macam. Zikir ditujukan pada Allah. Faqad asma'u ala anna kulla syai'in, ya, karena sesungguhnya kalangan ulama juga telah bersepakat atas ini, asrakahu muridu ma'adzikir, maka setiap seorang murid membaringi sesuatu bersama zikir, fata'ahu an sur'ati sair, maka dapat menghambat dirinya dalam sebuah perjalanan. Makom-makomnya itu, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak saya, murid saya, boleh sudah makom ke 9, 10, tapi kalau enggak konsentrasi, ya hanya angka makomnya, karena berpikirnya masih yang lain-lain. Amal 11-nya itu belum tentu rutin, jangan. Itu sampai mati harus dijalankan zikir yang 11.000 itu. Bil adab, ma'al adab, dengan adab. Jangan dianggap remeh. Itu yang bisa musyahadah. Kalau ngelirwaken itu menyepelekan zikir yang 11.000 itu tangga menuju musyahadah. Kalau enggak sulit. Ya mungkin sudah tahap kepada zikir bilisan, atau sudah sabah somat, sudah tinggal 2 tingkat lagi. Tapi kalau tidak diamalkan, wukuf, nafi isbatnya, ismudatnya secara rutin, ya itu kedul lagi. Bahasa Jawa kedul, ya, tidak tajam lagi. Ayo Bapak Ibu sekalian, ini murid-murid saya yang agak lerwo, yang agak lepas, ayo diulang lagi. Karena dengan cara itu fatqata'ahu, maka dia bisa terputus an sur'atis sair, untuk mendapatkan perjalanan secara cepat. Cepat mana? Asra syari ilal ilallah. Asra ilal tajalli, wusul ilallah. Sulit kalau tidak begitu. Wa ibta'ihi fatahihi, dan dapat memperlambat keterbaan tabir pada dirinya. Tidak ada lagi kasaf, tidak ada intuisi. Orang itu kalau Allah senangi dalam keadaan terpepet, biasanya ada intuisi, ada karomah sesaat, set. Kalau enggak tumpul, hatinya itu tumpul. Biqadrihi kasrotan wa qillatan, sesuai dengan ukuran yang mengikuti banyak sedikitnya seseorang itu lerwo atau tidak. Semakin dia lupa dalam zikirnya itu, semakin dia jauh lagi. Dia akan tumpul lagi hatinya, karena hatinya itu tidak dalam keadaan tasfiyatul qalbi, tidak bening lagi, tidak memancarkan lagi, karena Adzikir ma'al ghairi, zikir dengan pikiran yang macam-macam. Wa qalu, dan kalangan ulama berkata, yajibu ala syaikh ayya'mural murid ayyadhkurallah ta'ala bilisanih. Maka kalau sudah seperti itu, seorang guru, syekh, murid, mursyid, dia menyuruh seorang murid untuk ya'murul murid ayyadhkurallah, zikir pada Allah bilisani. Kuatkan lagi zikirnya dengan lisan. Bisiddatin, dengan lidahnya yang sangat sangat berulang-ulang keras, wa azamin, dan betul-betul dengan cara yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya kita tahu ini murid ini ndlewer, ini tidak, itu ketahuan. Karena akan kelihatan di perilakunya. Nah, karena itu Bapak sekalian, untuk kita semua, mari kita terp, bahasa Jawa ya, diterpno. Diterp itu dirutinkan sesuai dengan kaifiyat, tata caranya. Fa idza tamakkana min dzalik,
apabila si murid telah memantapkan terhadap situasi itu, artinya sudah diulang, diterapkan lagi, dirutinkan, diistiqomah, mutawamkan lagi, ya'muru ayyusawi fi dzikri baina qalbi wa lisanihi. Maka ia dapat menyeimbangkan antara zikir dengan lisan dengan hatinya. Jadi kalau sendiri zikirnya bil qalbi, kalau bersama-sama zikirnya bil lisan. Seperti kalau kita setiap khatain ya, setiap kita manakib dan zikirnya ada 13 jenis zikir itu kita bil lisan, dengan cara lisan. Itu ya Bapak sekalian. Wa yaqulu lahu, dan guru bisa mengatakan kepada murid, usbut ala istimati ala zikir. Tetaplah kalian melanggengkan zikir semacam itu, seimbang dulu. Kalau belum bisa pateng secara hati, maka seimbang. Ada yang bil lisan, ada yang bil qalbi. Ka'annaka baina yadaya rabbika ta'ala abadan bil qalbika, seakan engkau berada di hadap Tuhanmu selama-lamanya di dalam hatimu itu. Artinya biar kita tidak lari dari Allah. Wala tatruk dzikr. Sekali lagi wahai murid-murid dan panjenengan semua jamaah, janganlah engkau tinggalkan zikir hatta yahsulu laka minhu halan, hingga wusul kepadamu minhu dari kita semua itu berzikir halin, yaitu mencapai satu kondisi, wa tasiru akhdauka kullaha, yang menjadikan anggota-anggota tubuhmu seluruhnya. Bapak Ibu sekalian ingat, zikir kita latifatul qalbi, latifatul sir, yang ada di dalam sir, ulu hati kita, ruh, nyawa kita, khafi, jantung kita, akhfa, hati sanubar kita, natikoh, otak kita, wajami'ul badan, dan seluruh badan kita kan kita sentuh di dalam berzikir. Karena ini disebut di dalam kitab ini adalah seluruh yang ada di dalam a'dha'uka kulluha, seluruh anggota tubuh kita itu tersentuh di dalam zikir. Dzakiratan, maka sebagai seorang penzikir, la tuqbalu ghaflah anil ta'ala, tidak akan sampai kalau lupa kepada Allah. Pun mandek, jangan berhenti. Umur kita sudah berapa? 40, 50, 60. Ya, saya sudah 63 ini. Masa ngono-ngono tok panjenengan yang umurnya sama dengan saya? 70, 65. Terus jenengan mau apa? Kita mau apa kalau tidak zikir dengan hati itu? Terus matinya mati apa kalau tidak menyebut nama Allah? Kalau kita tidak musyahadah, terus kita apa? Apa yang kita banggakan? Harta, kekayaan, profesor, nggak ada artinya. Rektor, nggak ada artinya. Karena itu guru saya mengatakan, seseorang yang tidak bertarekoh itu jenazah hidup. Hidup, tapi nggak tahu kemana. Karena itulah Bapak sekalian, mumpung ada waktu, ayo bertarekoh. Duit orang ente, jabatan orang ente, cukupan ambillah 10 hari dari setiap tahunnya itu cuti untuk mendekatkan diri pada Allah. Rugi loh. Rugi itu nggak ada di depan, nyesel itu nggak ada yang di depan, pasti di belakang. Jatuh orang jangan nyebut jatuh. Tahu gitu, saya sejak dulu masuk tarekoh, belajar zikir, belajar mendekatkan diri pada Allah. Karena orang yang ghaflah, orang yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Wala tajid 'alal fara'idid was sunani muakkadah,
dan janganlah kalian melebihi atas ibadah wajib dan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi tetap zikirnya, tetap sholatnya, sholat sunatnya dijalankan, sholat fardunya tidak dijalankan. Itu Bapak sekalian ya, kita seimbang. Golek duit iya, akhirat harus pasti, karena itu yang kita akan cari. Sedikit saja. Wala tastaghil bi qiraatil Qur'anil Karim, kalau kamu hendaknya menyibukkan dengan membaca Al-Qur'an tapi dengan merenungkan, tafakur. Jangan banyak-banyaknya, jangan banyak-banyakan satu bulan 10 khatam. Tapi enggak ngangen-ngangen. Nah, itu kurang baik. Yang baik tetap khatam setiap bulan sekali minimal. Artinya one day one juz untuk diri kita. Selain kita ikut grup-grup yang one week one juz ya, tapi dengan merenungkan artinya. Wala bighorehi, jangan menyibukkan selain itu. Karena baca Quran itu sesungguhnya adalah aurat, juga wirid. Wiridnya membaca Quran, tapi dengan sak angen-angen, sak maknane. Itu kan tombo hati kan? Tombo hati iku limo sak wernane. Itu kan? Satu di antaranya adalah membaca Quran dan mengangen-angen maknanya. Fa in dzalika, maka sesungguhnya semua hal itu innama wa wiridul kamal, hanyalah merupakan wirid orang yang sempurna. Baca Quran itu bagian dari orang yang wirid sempurna. Setelah zikir-zikirnya semua, baca Qurannya juga dilakukan setiap saat. Alladzina arafu, yang telah mengenal ma'rifat, azamaul haq, Allah yang maha kong, ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita telah diajarin di dalam kitab Minahus Saniyah cara berzikir, cara menjaga aurat kita, cara musyahadah ma'allah, dan cara kita berwirid yang baik. Karena berwirid faedah itu adalah al-innama huwa wiridul kamal, adalah wirid-wirid yang sempurna, dan itu menjadikan kita musyahadah ma'allah, dan berarti kita wusul ilallah. Semoga Allah membukakan futuhul qulub, membukakan hati kita, sehingga kita itu asra syari ilallah, segera menuju Allah. Al-Quran menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampun, segeralah banyak berzikir, karena itu ayat saya yang sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amadzkurullaha dzikron katsira, wahai orang yang beriman bertakwa, berzikirlah dengan menyebut Allah dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukrata wa asilah, dalam keadaan siang, malam, sore, setiap saat keluar nafas kita selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau sewaktu-waktu Allah memanggil kita, karena kita di lidah kita selalu menyebut nama Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalam alfumikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.